Pemirsa, berjumpa kembali bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat kita. Masih dalam kitab Matius. Kita dalam kitab ini kita datang pelajari bagaimana kehidupan Yesus di dunia ini. Dia telah memberikan kita suatu teladan yang sempurna. Teladan itu biarlah kita ambil di akhir zaman ini, sehingga kehidupan kita dapat diperbaharui hari ke hari, dapat bertumbuh dalam iman kita bersama dengan Tuhan. Sebelum kita membahasnya, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita dapat meluangkan waktu kita sehingga pelajaran ini dapat menguatkan kehidupan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Pelajaran kita saat ini yaitu tirai terbelah dan batu-batu pecah. Masing-masing penulis Injil menceritakan kisah Yesus dari pandangan yang berbeda, tetapi semuanya berfokus pada kematiannya. Namun hanya Matius yang menuliskan tirai yang terbelah dan kubur-kubur yang terbuka. Kita bisa baca dalam Matius 27 ayat 49 sampai 54. Ya, dikatakan, tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Tuhan." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Apa arti peristiwa ini? Harapan apa yang dimaksud bagi kita? Yesus mati tepat setelah orang banyak dalam ketidaktahuan akan kata-kata Yesus yang sebenarnya. Mengolok-olok dia supaya menghadirkan Elia untuk menyelamatkannya. Penghinaan mereka adalah contoh kuat namun menyedihkan akan bagaimana Yesus telah disalah mengerti oleh banyak umatnya sendiri. Matius kemudian mencatat bahwa tirai bait suci dibelah dari atas ke bawah. Perlembangan itu tidak dapat disalahkan. Sebuah era baru dalam sejarah keselamatan telah dimulai. Pelayan korban untuk sedemikian lamanya menuju kepada Yesus tidak lagi diperlukan. Lambang yang lama di bumi sekarang telah diganti oleh sesuatu yang jauh lebih baik. Jadi sudah sangat luar biasa pada saat kematian Yesus di kayu salib. Pada saat itulah tirai terbelah, di mana lambang-lambang yang sudah dilalui oleh bangsa Israel pada saat itu berakhir sampai di situ. Dan mereka melihat, mengakui akan kematian daripada Yesus, bahwa dia sungguh adalah anak Tuhan. Dan ingat, kalau kita baca dari buku Matius ini, kita melihat bagaimana pengharapan bagi orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Bagaimana pada saat kematian Yesus ada orang-orang yang bangkit. Gempa bumi dan batu-batu terpecah, kubur-kubur pun terbuka bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan pada saat kematiannya. Mereka dibangkitkan menjadi saksi bagi Kristus bahwa sesungguhnya dia adalah anak Tuhan. Di sini harapan bagi kita. Mungkin saat ini kita terpisah dari orang tua kita, dari anak kita, dari suami kita atau dari istri kita dan lain sebagainya. Biarlah kita mempunyai pengharapan yang pasti bahwa kita pun akan bertemu dengan mereka bila mana dalam kematian mereka bersama dengan Tuhan. Sehingga kita jangan bersedih-sedih terus dan tidak mau melangkah untuk setia juga kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya kita dapat berkumpul bersama-sama dengan Dia. Ya, dan di sini juga kita bisa baca di dalam Ibrani 1:8 ayat 1 sampai 6.
Ibrani 8 ayat 1 sampai 6. Di sini akan menolong kita untuk memahami apa yang terjadi pada sistem bait suci di dunia dan apakah yang telah menggantikannya. Ibrani 8 ayat 1 sampai 6, imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu yang dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman Tuhan, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung ini. Tapi sekarang ia telah mendapat sesuatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ya, jadi Matius mencatat bukan hanya terbelahnya tirai itu, tetapi batu-batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, dan berapa orang yang meninggal dibangkitkan. Peristiwa yang dapat terjadi hanya karena apa yang Yesus telah selesaikan dengan mati sebagai pengganti kita karena dosa. Jadi di sini dalam kitab Matius kita dapat melihat sesuatu terjadi yang sistem lama itu sendiri tidak pernah bisa buat. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ibrani 10 ayat 4. Tentu saja hanya Yesus yang dapat menghapus dosa. Dan bagi kita hasil yang besar, janji agung itu bahwa Yesus menghapus dosa kita adalah kebangkitan dari kematian. Tanpa janji itu sia-sialah pengharapan kita. 1 Korintus 15 ayat 13, 14, dan 19. Pada kebangkitan yang mula-mula ini, kita tidak tahu berapa banyak orang kita dapat melihat pengharapan dan janji akan kebangkitan kita di akhir zaman ini. Ya, jadi inilah biasa. Ya, sudah jelas bagi masing-masing kita bagaimana Yesus sudah menyerahkan kehidupannya. Ya, bagaimana Dia ya begitu mengasihi kita. Ya, sehingga Dia rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Walaupun Dia dihina, walaupun hal itu adalah hal yang sangat hina di mata dunia, tapi itulah yang Yesus ingin lakukan karena Yesus sangat mengasihi kita, ya. Dan Yesus mendapatkan semuanya itu, ya. Yesus melakukan semuanya itu, ya, hanya untuk manusia. Bagaimana dengan kita? Ya, pada saat kita hidup di dunia ini, apakah kita sudah menyenangkan hatinya? Ya, apakah kita sudah melakukan apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita? Ya, kita harus menjawab itu di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Ya, kalau itu belum kita lakukan, kita minta kepada Tuhan. Ya, Tuhan, bantu saya, ya, sehingga saya juga dapat menjadi murid-murid-Mu, ya, sehingga saya dapat berkorban untuk orang lain, ya, dari hal-hal yang kecil dulu, ya, kita lakukan itu dengan setia, maka Yesus akan melihat itu dan Dia akan menunjukkan hal apa lagi yang harus kita lakukan, ya. Dan juga pada saat ini kita mempunyai seorang pengantara kita. Biarlah kita menyadari itu dan datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah melalui perbuatan keserian kita, kita mengingat bagaimana pengorbanan Yesus mengantarai kita untuk dapat diselayakkan menjadi anak-anaknya. Maukah kita hari ini merenungkan, mengambil komitmen kita untuk berjalan bersama dengan Dia melalui pelatihan kita hari ke hari, dari hal-hal kecil, dari pilihan-pilihan kita setiap hari akan menolong kita untuk dapat menyerahkan setiap kehidupan kita ke dalam pengalaman demi pengalaman. Biarlah kita meminta kepada Tuhan sehingga kita dapat mempunyai pengalaman itu,
sehingga pengalaman itu dapat menguatkan iman kita. Dan juga biarlah kita terus memohon kepada Tuhan, Ya. karena kita sebagai manusia kita tidak sanggup berjalan sendiri. Biarlah kita terus memohon padanya, membantu kita untuk terus berjalan sebagaimana contoh daripada Yesus. Pada saat dia menghadapi setiap situasi, dia terus memohon kepada Bapaknya agar Bapaknya jangan meninggalkan dia sendirian. Dia tidak menggunakan kekuatannya untuk dirinya sendiri, tapi dia memohon kepada Bapaknya. Ya. Contoh yang sangat luar biasa. Biarlah kita mengambilnya sebagai teladan dalam kehidupan kita, agar kita pun tidak menggunakan kemampuan kita untuk menjalani kehidupan ini, tapi melalui kehidupan kita yang terus bergantung padanya. Itu akan menolong kita untuk lebih erat lagi hubungan kita bersama dengan Tuhan. Ya, biarlah kita selalu mengandalkan Dia ya, sebagaimana Yesus, dia terus mengandalkan Bapaknya yang di surga. Ya, karena dia bilang biarlah kehendakmu lah yang jadi. Ya, biarlah dalam pilihan-pilihan kita setiap hari kita serahkan itu kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang berkarya di dalam kehidupan kita setiap harinya ya. Dan biarlah kita mengambil komitmen kita hari ini untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.